PCR merupakan suatu proses enzimatik yang secara spesifik akan mengamplifikasi sebuah fragmen DNA ataupun komplementari DNA dari sekuens yang kita inginkan melalui suatu siklus pemanasan dan juga pendinginan atau kita kenal dengan thermal cycle. Pada real-time PCR, proses deteksi amplifikasi fragmen yang kita inginkan dapat kita amati secara langsung atau in a real-time manner pada setiap siklusnya dengan cara mendeteksi sinyal fluorensi yang ada di monitor mesin real-time PCR. Inilah yang membedakan dengan konvensional PCR, di mana pada konvensional PCR kita membutuhkan suatu teknik pasca PCR untuk bisa mendeteksi amplikon apakah terbentuk atau tidak. Sedangkan pada real-time PCR, kita bisa mengamati secara langsung terbentuknya amplikon pada mesin PCR. Baik real-time PCR maupun konvensional PCR, proses amplifikasi atau perbanyakan fragmen DNA dapat ditempuh melalui 3 step utama. Yang pertama adalah denaturation atau proses denaturasi double-stranded DNA atau DNA untai ganda menjadi single-stranded DNA atau DNA untai tunggal. Setelah DNA untai ganda ini terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal, maka step berikutnya sepasang primer akan dapat annealing atau dapat mengenali sekuen dari fragmen DNA yang kita ingin untuk diperbanyak. Proses annealing ini ditempuh dengan mencapai suhu tertentu sesuai dengan desain PCR yang kita buat. Selanjutnya, DNA polimerase akan memperpanjang atau memperbanyak fragmen DNA yang kita inginkan dimulai dari lokasi penempelan primer. Step ini kita kenal dengan elongation. Nilai CT atau nilai CQ merupakan jumlah siklus yang dibutuhkan atau banyaknya siklus keberapa di mana sinyal fluoresensi tersebut bisa melewati threshold. Threshold ini adalah jumlah sinyal minimum yang secara signifikan dia lebih tinggi daripada sinyal background. Atau biasanya threshold ini disetting pada plus 10 SD dari sinyal background pada mesin real-time PCR. Nilai CT value atau CQ value ini berbanding terbalik dengan jumlah template atau jumlah amplikon yang terbentuk. Artinya, semakin banyak template atau semakin banyak amplikon yang terbentuk, maka sinyal fluorescence yang terdeteksi akan semakin banyak. Hal ini akan mengakibatkan CT value menjadi lebih kecil. Artinya, pada CT value yang lebih kecil tersebut, sinyal fluorescence sudah cukup banyak dan sudah cukup tinggi dibandingkan dengan background, sehingga bisa kita anggap sebagai positif amplifikasi pada real-time PCR. Ilustrasi CT value atau CQ value dapat diperlihatkan pada grafik kurva amplifikasi berikut. Kita perhatikan bahwa pada kurva amplifikasi, Y-aksis merupakan intensitas fluorescence yang terdeteksi oleh mesin real-time PCR. Sedangkan X-aksis adalah siklus atau jumlah siklus yang terbentuk. Kita ketahui bahwa pada suatu siklus PCR terjadi proses penggandaan amplikon. Seiring dengan bertambahnya CT value, maka amplikon yang terbentuk akan semakin banyak. Amplikon ini merupakan DNA untai ganda yang
dapat diikat oleh fluorescence dye sehingga terpancar sinyal fluoresensi. Oleh karena itu, semakin banyak pertambahan siklus, maka otomatis jumlah amplikon yang terbentuk akan semakin banyak dan intensitas fluorescence yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, apabila template yang kita masukkan atau amplikon yang terbentuk itu sudah cukup banyak, misalnya pada contoh ini, sampel 1, pada siklus ke-15, amplikon yang terbentuk sudah cukup banyak dan sinyal yang terbentuk juga cukup tinggi, lebih tinggi daripada sinyal background. Sehingga pada siklus ke-15, sinyal dari sampel 1 sudah bisa melewati dari threshold yang kita tentukan atau ditentukan oleh mesin. Sehingga dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa sampel 1 memiliki CT value sebanyak 15. Artinya pada siklus ke-15, amplikon yang terbentuk pada sampel 1 sudah cukup signifikan dibandingkan background. Hal ini mengindikasikan ada positif amplifikasi pada sampel 1. Grafik berikutnya pada sampel 2 dapat kita amatin bahwa sampel 2 baru akan melewati batas threshold pada siklus ke-17. Artinya, pada sampel 2, jumlah template atau amplikon kemungkinan lebih sedikit dibandingkan dengan sampel 1. Pada siklus ke-15, sampel 1 amplikon sudah cukup banyak dan bisa melewati threshold. Sedangkan pada sampel 2, di siklus ke-15, sinyal dari amplikon di sampel 2 belum cukup signifikan untuk bisa melewati batas threshold. Sedangkan pada siklus ke-17, sampel 2 ini sinyalnya baru bisa melewati batas threshold. Artinya CT value-nya menjadi 17. Oleh karena itu, hal ini kita juga bisa mengindikasikan bahwa banyaknya template atau amplikon pada sampel 2 lebih sedikit dibandingkan dengan sampel nomor 1. Hal yang serupa juga bisa kita amatin pada sampel 3, di mana pada sampel 3 sinyal dari amplikon baru bisa melewati threshold ketika siklusnya berjalan pada siklus ke-19. Artinya, sampel 3 memiliki CT value 19. Pada siklus ini, pada CT value ini, sinyal dari amplikon yang terbentuk di sampel 3 baru cukup bisa signifikan untuk melewati threshold. Inilah kenapa CT value kita sebut berbanding terbalik dengan jumlah amplikon atau template yang ada pada masing-masing sampel. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menginterpretasikan hasil dari real-time PCR. Ketiga faktor yang penting untuk kita tentukan atau kita analisis terlebih dahulu sebelum kita menginterpretasikan hasil real-time PCR adalah kurva amplifikasi, kurva melting, dan juga kurva melting peak atau melt peak. Pada real-time PCR, ketiga kurva ini penting untuk kita analisis terlebih dahulu sebagai quality control. Apakah amplikon yang kita dapatkan pada proses real-time PCR ini merupakan suatu amplikon yang spesifik yang ingin kita amplifikasi, atau apakah ada non-spesifik amplifikasi yang terbentuk pada real-time PCR. Apabila amplikon yang kita dapatkan itu spesifik, maka kita bisa 100% yakin dan bisa menginterpretasikan hasil dari real-time PCR. Namun, apabila kita mendapatkan suatu non-specific amplification, maka
kita perlu mempertimbangkan apakah proses real-time PCR ini atau analisisnya perlu untuk kita ulang atau tidak. Pada kurva amplifikasi, kita perhatikan seperti contoh sebelumnya, bahwa sampel 1, 2, dan 3 memiliki CT value yang berbeda. Nah, kurva amplifikasi ini merupakan akumulatif sinyal dari semua double-stranded atau amplikon yang terbentuk selama siklus real-time PCR. Dari kurva amplifikasi, kita tidak tahu apakah terdapat non-specific amplification yang juga terbentuk selama siklus real-time PCR. Apabila ada, maka non-specific amplification curve ini juga akan memberikan sinyal yang diakumulasikan bersama dengan specific amplification curve yang terbentuk. Sehingga CT value bisa saja akan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Akibat dari akumulasi sinyal dari produk yang spesifik dan juga produk yang tidak spesifik. Untuk menganalisis apakah ada spesifik atau apakah ada non-specific amplification yang terbentuk, maka kita perlu melihat kurva melting dan juga kurva melting peak. Apabila pada real-time PCR hanya dihasilkan satu macam amplifikasi atau satu macam amplikon yang spesifik yang kita inginkan, maka pada melt curve dan juga melt peak akan menghasilkan satu pola melt curve dan juga melt peak. Dapat kita perhatikan di sini bahwa pada sampel 1, sampel 2, dan juga sampel 3 hanya memiliki satu pola melt curve dan juga satu pola melt peak yang memiliki puncak melt peak pada suhu 70 derajat Celcius. Dari hasil ini dapat kita indikasikan bahwa hanya ada satu amplikon spesifik saja yang terbentuk pada sampel 1, sampel 2, dan juga sampel 3. Dan amplikon ini adalah amplikon spesifik yang kita inginkan. Sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa CT value pada sampel 1, sampel 2, dan juga sampel 3 yang kita lihat pada amplification curve merupakan hasil dari amplikon spesifik yang kita inginkan. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa hasil CT value pada sampel 1, 2, dan 3 ini merupakan hasil amplikon spesifik yang kita inginkan dan kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari CT value ini. Apabila real-time PCR ini kita gunakan untuk mendeteksi adanya suatu mikroorganisme patogen, seperti contoh misalkan virus SARS-CoV-2, maka kita akan lebih yakin bahwa pada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3, ketiganya memiliki atau mengandung virus SARS-CoV-2. Ditambah lagi, jumlah virus yang ada pada sampel 1, 2, maupun 3 ini berbeda, di mana sampel 1 dapat diindikasikan lebih banyak mengandung virus dibandingkan sampel 2 dan sampel 3. Dibuktikan dengan nilai CT value pada sampel 1 yang lebih kecil dibandingkan dengan sampel 2 dan juga sampel 3. Nah, ada beberapa kegunaan atau manfaat dari real-time PCR selain deteksi secara kualitatif. Pada umumnya, real-time PCR dapat digunakan sebagai suatu metode deteksi kualitatif yang cepat dan juga high throughput. Artinya, teknologi ini dapat menganalisis sampel dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kegunaan utama dan juga sering untuk diaplikasikan di dunia medis adalah manfaat real-time PCR dalam mendeteksi adanya mikroorganisme patogen.
Pada masa pandemi ini, real-time PCR seringkali digunakan untuk diagnosis gold standard untuk mendeteksi adanya asam nukleat virus SARS-CoV-2 untuk diagnosis COVID-19. Selain dari pendeteksian adanya virus SARS-CoV-2, real-time PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme patogen yang lain. Misalnya, untuk diagnosis demam berdarah, di mana real-time PCR dapat digunakan untuk mendeteksi virus dengue hingga ke varian dengue 1, 2, maupun 3 dan 4. Selain itu, real-time PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi virus monkeypox atau bakteri patogen yang lainnya. Tidak hanya terbatas pada virus, bakteri, fungi, maupun parasit yang lain juga dapat dideteksi dengan metode ini. Selain itu, real-time PCR juga dapat digunakan untuk proses genotyping, yaitu untuk mengetahui bagaimana pola sequence dari seseorang. Dengan genotyping ini, kita bisa mengetahui apakah seseorang tersebut merupakan carrier atau membawa suatu mutasi yang berisiko untuk menimbulkan suatu penyakit genetik pada keturunan berikutnya. Atau misalnya kita juga bisa mengetahui apakah seseorang memiliki variasi genetik atau suatu polimorfisme, sehingga kita bisa menentukan apakah individu tersebut dapat memberikan respon yang berbeda pada suatu pendekatan terapi. Sehingga dokter bisa memberikan terapi yang sifatnya lebih personal. Selain itu, real-time PCR juga dapat kita gunakan untuk diagnosis genetic diseases atau penyakit keturunan. Misalnya adalah spinal muscular atrophy ataupun pada X-linked disease lainnya, thalassemia, maupun penyakit-penyakit genetik yang diturunkan lainnya. Dengan metode ini kita bisa mendiagnosis secara pasti hingga ke tingkat genetik apakah seseorang menderita kelainan genetik atau tidak. Selain itu, kita juga dapat melakukan analisis kuantitatif. Biasanya kita gunakan untuk menghitung banyaknya jumlah virus pada seorang pasien. Misalnya pada HIV, HBV, maupun HCV virus. Pada viral load quantification ini, maka kita bisa memfollow up pasien dan memperkirakan bagaimana prognosis dari pasien. Apakah pasien tersebut respon terhadap terapi antiviral yang sudah diberikan? Apakah jumlah virusnya bisa berkurang? Apakah dengan penurunan jumlah virus tersebut, seseorang atau pasien tersebut dapat menurunkan atau menginfeksi kepada individu lain.